Tadi Ustaz Muslim mengatakan bahwasannya kita itu ibarat berlayar di sebuah kapal kalau menuju ke hari akhirat, diibaratkan merantau, gitu. Dan Ustaz Muslim mengatakan bahwasannya Muhammadiyah, kenapa ya nilai? Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Pertanyaannya, kalau sukses di dunia itu kriterianya seperti apa? Duit berarti sukses dunia, gitu kan? Nah, kalau sukses akhirat berarti masuk. Salah satu supaya sukses tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ain, fa'amma ma'atha wa taqwa wa sadaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra dan seterusnya. Kebalikannya, kalau tidak mau sukses dunia dan akhirat ya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Saya hanya melengkapi saja. Saya tak siap ini silang, hanya melengkapi saja bahwa ternyata kita mau sukses dunia maupun akhirat itu banyak kendalanya. Gimana betul? Kita beribadah kepada Allah itu banyak gangguannya. Yang paling dominan mengganggu kita agar kita tidak beribadah kepada Allah itu adalah bisikan setan. Bisikan setan. Banyak ayat yang disebutkan yang menyebutkan hal itu. Misalnya kita kalau melihat di dalam surat apa itu? Al-A'raf. Ketika Nabi Adam itu diperintahkan oleh sujud kepada Iblis diperintahkan bersujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Lama musul apa maka Allah tasjuda in amar. Apa sih yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, saya lebih mulia dari Adam. Kenapa? Khalaqtahu min nar. Engkau ciptakan saya, khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka materi penciptaan menurut Iblis lebih baik dirinya dari Adam. Iblis ini lupa, padahal sesungguhnya Iblis itu sebelumnya itu adalah hamba Allah yang sangat rajin beribadah, sehingga levelnya itu disejajarkan dengan malaikat. Iblis yang punya hawa nafsu tetapi masih sangat rajin beribadah kepada Allah, sehingga levelnya sama dengan malaikat. Nah, ketika diperintahkan hormat atau bersujud kepada Adam, dia menolak karena dia merasa lebih mulia. Dia lupa kalau ini adalah perintah Allah. Lalu Allah menghukuminya, menetapkannya bahwa dia tersesat karena tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Hijr, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum
fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, disebabkan Engkau telah meletakkan bahwa aku tersesat, sungguh aku akan mendatangi, akan aku goda manusia itu, aku akan jadikan perbuatan yang jahat, perbuatan yang maksiat dianggap baik, walau biyannahum ajmain, dan sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Artinya ini godaan setan, godaan iblis. Sayangnya iblis gak kelihatan, setan tidak kelihatan. Kalau setan kelihatan kita bisa waspada, kita bisa menghindar. Tetapi setan jin itu bisa melihat manusia, manusia tidak melihat dia. Kalau kita bisa melihat jin, payah. Lebih ambil WC, buka-buka kedua ini jin aku isi, kan gitu. Nah, karena si setan ini dari iblis ini sudah begitu bertekad semangat untuk menggelincirkan manusia, ya akhirnya Allah merestui. Allah merestui bahwa setan atau jin menggoda manusia. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Silahkan goda orang yang engkau mampu goda di antara manusia, bisautika, dengan bisikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bisautika itu dengan nyanyiannya. Bisautika. Jadi setan itu menggoda manusia supaya manusia itu lalai dari zikir kepada Allah. Maka setan cara menggodanya yang paling jitu itu adalah dengan nyanyian. Masih ada yang suka musik? Aku suka. Nyanyian yang seperti apa? Nyanyian yang menggoda, yang melalaikan manusia dari zikir kepada Allah. Musik dan lagu kalau menurut Qaradawi itu kan ada 3 hukumnya. Di kitab fikih musik itu Yusuf Qaradawi mengatakan hukum musik dan lagu itu ada 3. Yang pertama boleh saja. Yang kedua makruh. Yang ketiga haram. Jadi sunnah juga ada, boleh. Nah, kemudian kriteria boleh itu seperti apa? Yaitu musik-musik atau lagu-lagu syair-syair yang mengajak kepada dakwah. Musik atau lagu yang syairnya itu mengajak kepada dakwah. Yang hukumnya makruh, yang biasa-biasa saja. Yang haram, yang membawa kemaksiatan. Nah, setan itu menggelincirkan manusia yang paling efektif dengan musik. Kalau di dalam surat Al-A'raf yang di halaman yang kedua itu dengan membuka aurat, itu setan, itu yang paling efektif. Wa yaqlib alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikum fil amwal wal aulad. Dan silahkan keluarkan, kerahkan pasukanmu dengan yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, ya udah wahai jin, wahai setan, kalau kamu ingin menggoda manusia, silahkan. Mau menggoda manusia melalui musik, silahkan. Kerahkan segala kemampuanmu dengan
bala tentara yang berkuda atau yang berjalan kaki. Oh, kalau begitu setan jin itu ya punya tentara. Iya, seperti halnya manusia ini, ya ada yang jadi tentara. Jadi jin yang menggoda manusia, setan dari golongan jin itu punya tentara-tentara yang berkuda dan berjalan kaki yang tugasnya itu menggoda manusia. Jadi tidak hanya sekedar melalui bisikan-bisikan. Wasyarikhum fil amwal wal aulad, dan bersekutulah dalam harta dan anak. Apa maksudnya bersekutu dalam harta? Bikinlah, buatlah dalam pemikiran manusia itu yang penting dapat duit. Apakah dapat duitnya itu haram atau halal? Kalau bisa yang halal, yang haram. Makanya kalau ada orang korupsi itu bisikan dari jin. Kalau ada yang zalim terhadap orang lain mengenai harta, itu bisikan dari jin. Coba kita bayangkan, kalau dipikir-pikir itu pejabat, PT duit, perusahaan punya, hasilnya banyak, kok jin korupsi? Kenapa itu bisa? Karena digoda oleh jin. Yang menggoda itu bukan hanya melalui bisikan-bisikan, tapi melalui pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Sehingga sangat masif lah menggoda manusia. Maka kita jangan heran kalau ada orang yang korupsi kok. Ya itu tadi, godaannya sangat kuat. Jin dengan menggodanya dengan melalui bala tentara yang naik kuda. Apa sesungguhnya Allah Ta'ala? Silakan baca nanti tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, wal aulad, bersekutu dalam anak. Artinya bahwa manusia itu senantiasa dibisik-bisiki oleh setan dari golongan jin atau dari golongan manusia supaya melakukan perzinahan. Kita tahu dosa zina itu besar, dosa besar. Kalau kita baca di surat Al-Furqan, dosa besar yang siksanya dilipat gandakan itu satu, musyrik, syirik kepada Allah. Yang kedua berzina. Yang ketiga membunuh orang tanpa alasan yang benar. Itu dosanya nanti akan dilipat gandakan. Nah, siapa yang tidak atau yang bisa terhindar dari godaan setan? Di muka bumi ini hanya ada dua manusia yang lolos dari godaan setan, yaitu sini Rin Purnati Kulo sampai Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak digoda oleh setan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi manusia yang tidak digoda oleh setan itu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ibunya telah memohon kepada Allah agar dilindungi. Wa inni u'idzuha bika, aku mohon perlindungan kepada engkau anakku ini Maryam wa dzurriyyataha, dan keturunannya yaitu Nabi Isa alaihissalam minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Lalu Allah menjawab, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah mengabulkan doanya dengan pengabulan yang baik. Nah, selain dua orang itu termasuk kita, itu tidak akan terlepas dari godaan syaitan. Kalau kita mau terlepas dari godaan syaitan, syaratnya di dalam Al-Quran dijelaskan illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam infak, ikhlas. Wow, kemudian terakhir dari Ustaz Musri, infak bisa menjadikan seorang sukses. Infak itu pahalanya betul. Ini Pak. Kalian berapa? 1 bulan yang lalu berapa pahalanya orang yang berinfak di jalan Allah? Berapa kali lipat? Pinter? 700. Lihatnya 700. Oke, pinter. Berarti lali. 1 juta kali lipat. Nah, sampai infak 1000 berarti 1000 ke 1 juta. Pinter Pak Sambil. 1000 ke 1 juta. 1 miliar. Bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Dan perlu jelaskan. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Yang banyak itu berapa? Kan ketika turun ayat Matalul ladzina yunfikuna amwalahum dan seterusnya itu diibaratkan barang siapa yang berinfak fisabilillah maka akan dilipat gandakan 700 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenyang. Ya Allah, masa kok berpeng 700? Lalu Allah turunkan ayat lagi, Mangdalladzi yuqridullah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwasanya infak sedekah kalau memang ditunaikan dengan ikhlas maka pahalanya 1 juta kali lipat. Ngono Nabi cik menyambutnya. Mosok kurang 1 juta. Nek cara ayat iki kurang to Muhammad. Kurang ya. Ya wis. 1 juta kali lipatku infakmu aku lipat gandakan plus 1 juta dosa dihapus. Berakhir. Nah, berarti kita ini nanti menghadap Allah bersih dari dosa dan masuk surga langsung. Amin. Makanya Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Benar maksudnya. 1. Jadi godaan setan yang paling dominan. Yang kedua, urusan dunia. Orang mau beribadah, mau pergi ke masjid, alasannya sibuk. Padahal kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu orang yang terlalu mementingkan urusan keduniaan. Itu walaupun Allah tidak mengatakan kafir, tetapi dia mempunyai karakter kafir. Bukan kafir, tapi punya karakter kafir. Nah, kalau sudah mempunyai karakter kafir, ya barangkali kita tidak akan langsung masuk surga. Ini neraka dulu. Sebenarnya masuk surga itu gampang. Jadi kita sudah paham itu infak dilipat gandakan 1 juta kali, dihapus dosanya 1 juta kali. Berarti mudah-mudahan kita kalau tidak punya dosa masuk surga. Gitu ya. Nah, masuk surga itu gampang sebenarnya. Kita baca di surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal perbuatan baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka dia langsung masuk surga. Walaupun masih punya kesalahan. Ditimbang amal baiknya berat, langsung surga. Walaupun masih punya dosa. Ditimbang amal perbuatan buruknya lebih berat,
masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga. Kan ya? Oleh karena itu, apa jenenge introspeksi, muhasabah. Hari ini kita berbuat baik, apa yang kita lakukan? Hari ini berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Kita timbang perbuatan baik hari ini yang kita lakukan dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, kalau kita perbuatan baiknya lebih banyak, ya kita punya harapan masuk surga. Yang ketiga yaitu hawa nafsu. Yang pertama tadi godaan setan, yang kedua apa? Urusan dunia, yang ketiga hawa nafsu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nafsu itu adalah ada tiga. Satu, nafsu nafsu yang buruk. Kemudian nafsu yang pertengahan, lawamah. Nah, kamu coba mengalami nafsu al-amah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu dalam surat apa itu? Al-Qiyamah. Kemudian yang ketiga nafsu mutmainnah di dalam surat Al-Fajr. Nah, kebanyakan manusia itu nafsunya itu menjurus kepada sesuatu yang buruk. Menjurus sesuatu yang buruk karena memang kalau di dalam surat tersebut dikatakan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Illa ma rahimah, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh istrinya, siapa itu? Abdul Aziz, namanya Zulaikha. Nah, kebanyakan nafsu yang ada pada manusia itu menjurus kepada yang buruk. Tapi alhamdulillah keluar harga persyarikatan nafsunya baik, karena bisa mengerim. Karena di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan begini, kalau orang-orang yang beriman itu ada godaan setan, kemudian ada nafsu yang condong kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, maka mereka itu langsung menyadari, oh ini kayaknya enggak diridhai Allah, menghindar, istighfar kepada Allah. Itu kalau kita mudah-mudahan. Tapi kalau kita terus memperturutkan hawa nafsu itu, ya Allah alam, akhirnya cenderung kalau kita menuruti hawa nafsu kemudian bertobat lagi, menyesal lagi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Lawwamah itu menyesal. Jadi seorang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa karena mengikuti hawa nafsunya menyesal. Dan kadang-kadang saking sibuknya dia tidak menyesal. Akhirnya apa? Bisa jadi amal perbuatan kita kalau ditimbang nanti di akhirat lebih berat yang buruk. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari itu semuanya. Jadi tiap nafsu, jaga nafsu agar terus kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga bimbingan Allah itu terus. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan yang buruk, Allah bimbing, Allah gagalkan perbuatan itu. Itu saja, waktunya sudah masuk waktu zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.